Pokoknya ini saya akan mendoa mudah-mudahan ada hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alaina wa ala alaina wa alaina. Allahumma anzil al-matar hawalaina wa ala alaina. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Amin. Allahumma rabbana fa'na ma'allamna wa 'allimna ilma. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما والافتراق بعد هذا افتراقا معصوما ولا تجعل احدا منا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mantan atur kula insyaallah nggih saged diterusaken. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi sumya masjidan mergo mahallus sujud. Sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi sebenarnya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh dikiai ini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lu sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan yo sakake mursyide. Gak bebas ya. Waduh nugus banget. Oh mesti meriang wis tak jamin. Boro iki ora urusan sombong-sombongan. Loh saya pernah, karena ini bukan sombong, pernah di Masjid Jamek Tuban itu ada acara. Yang ngisi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu yang main saja sama anak saya, karena saya sering dolanan di Tuban, main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman, lho Gus kene wis suwi. Wes innalillah musibah. Innalillah musibah Gus. Yo ngrungokno ngajiku, gak aku mendingan. Seneng alhamdulillah. Aku terus, tapi sebagian waduh. Jadi sebetulnya saya ingin tawaduk. Lah berkali-kali saya ingin tawaduk. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sapa itu. Akhirnya mau ngaji Mbak Bahmun, Mbak Bapak karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi, masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau salah tak lawan. Tak anggap hoax. Oh tak lawan. Tak tahu kok jenengan hafal Quran pinten. Tolong jus, aku tolong pula. Lereni. Misalnya mulang isya, nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gentinan tak ulang gitu tetap. Karena ini enggak profesional, enggak profesional. Goblok sih mulang wong alim ini enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji, ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena gelem harus mulang ikhya, balik ikhya aku tak melok ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Ngono maca pertama wis salah. Qolal Ghazali iku salah iku sing cara nahwu bener Qolal Ghazali iku. Urung-urung wis. Mergo iku nisbat iku nak rofa ya. Qolal Bukhari iku sing bener mboten Qolal Bukhari. Wis emprit wis. Napa? Semprit. Daripada mari fitnah ya tidak usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena Anda ingin ganggu orang. Napa enggak ingin? Banyak loh tonggo-tonggo Gus, nak ono kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, mesti diundang saya itu kiai, tapi saya enggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus tenan ujud kol. Sing sowanku mubaleke. Dadi sahibul bait ngundang tapi mubaleke iku sowan. Dan itu mesti pesene Gus tenan ujud kol.
Nak sampean teko gambar aku yakin gambarku lho. Ya ora ngono. Nek tak pidatokno kuwi ilmu kok jenengan terus ana jenengan terus piye? Ben lho kesau ben iso mlebu. Iya ya. Kadang sing wis bete takok, "Gus, ning omah ngono tak udang mboten teko gak." Wong kiai ning omah yo mulang aneh-aneh. Sebetulnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesen tadi. Yang pesen. Dan makanya KB itu proporsional apa? Saya ulang lagi. Ini kembali ke mangkul lagi. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada. Makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge ya juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Tina Imam Mustafa, Imam Maghrib ngono orang. Jadi itu semuanya itu ada. Ya makanya, terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafat sing selalu melahirkan satu model karena memang lafadznya umum. Umum dari alam mangkul. Jelas ya? Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan supaya enggak wiridan nggih monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar salat langsung HP-nan ya dok wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak wiridan enggak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya enggak ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik, tidak tukang laknat. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan. Santriku nak ra wiridan ra santriku iku ya keliru. Kowe nabi tapi ya aturan. Wong pangeran ra majibno kowe kok majibno. Cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrek bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya seneng sebagian santri wiridan, sebagian malah tak kandani, sing rodok guri, nak ben bubar. Ya sunat, ben gue iling-ilingan agak wajib. Saya dulu ngaji di sarang, imamnya sudah bah muntus separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum ya separuh masjid bubar. Gue iling-ilingan nak wiridan tidak wajib, tapi separuh ya ikut wiridan. Iling-ilingan nak wiridan sunat. Ojo koyo pondok-pondok sing fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing wanti wiridan bid'ah. Tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh. Lha iku hadis endi misalnya. Misalnya takok-takokan hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kayak kula nus biasa wae. Ketemu sampean yo seneng, ketemu biasa wae. Ngene-ngene titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi PK Budut wiridane ummati. Jadi sing dipenggalih Nabi ku umat. Lan kula anggere muangkel sampean ora sida. Ngereling hadis ummati waduh. Mangkel lah di depane Kanjeng. Jane mangkel lho. Nabi piye nah. Diulang ya ini ya ono ya ora ono berita alim ta opo. Terus nandingi aku tau nak partai politik lho pinter. Nggih kader pinter, ketua umum dia anak buah, gang sedelok wis digusur ketua umumnya. Mergo anak buah luwih pinter, dadi cepet gawe generasi ku cepet. Kiai ku kelambatan. Partai politik, ketua umum biasa gak digisir anak buah. Berarti cepet kan oleh gawe minterno iku. Minterno bodoni ora ya ora pokoke terus cepat pinter. Gusur kadang ketua umumnya di apa? Digudeta. Iku pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Cenata pinter tapi madorot ya. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak jauh kaget nak. Ono orientalis bilang enggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul, apa? Kata mangkul. Maknanya mangkul itu maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya terus bener. Ya sedelah lah pangeran gawe ngoten. Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jangan bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu memang didesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan
terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut carane piye kok iso sekamar. Kok mesum temen kowe. Wong iku ditakdir. Apa? Ditakdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cah dalem. Cah dalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngerusi spray. Nabi Yusuf ora kok Mustofa ganteng Nabi Yusuf. Cara setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara akhirnya diceritakan. Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang.